Salam jumpa kembali Bapak Ibu dan Saudara-saudara. Kita masih menjalani kehidupan dengan penuh sukacita sebagai anugerah berkat Tuhan. Oleh karena itu mari kita tetap jalani kehidupan ini sebagai saksi Kristus. Mengajarkan tentang kebenaran, kebaikan kepada diri sendiri dan juga kepada orang-orang di sekitar kita agar nama Tuhan semakin dipermuliakan. Kita akan belajar dari Injil Matius pasal 28 ayat 18 sampai dengan 20. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, ajarkan pada kami untuk kami tetap hidup sebagai orang-orang yang menyatakan pengajaran Kristus, baik untuk diri kami maupun untuk orang lain. Sehingga melalui kesaksian hidup kami, makin banyak orang boleh belajar tentang Kristus dan mereka boleh merasakan damai sejahtera Kristus, hidup bersama dengan mereka di tengah kehidupan yang penuh dengan tantangan dan cobaan ini. Kiranya Roh Kudus-Mu berkarya, berkati hamba-Mu supaya dia dilayakkan membaca, memberitakan firman kehidupan. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, di dalam Injil Matius pasal 18 dikatakan demikian. Kepadaku, kepada Yesus, telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Jadi Yesus punya kuasa. Oleh karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptis mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan tidak perlu takut, karena aku menyertai kamu sampai pada akhir zaman. Ini janji kekuatan untuk murid-murid boleh menjadi pengajar-pengajar dan mereka diizinkan untuk membaptis bagi mereka yang belum dibaptis dan seterusnya. Artinya bahwa mereka itu diminta untuk hidup sebagai orang yang mempraktekkan kehidupan Kristus di tengah masyarakat. Baik itu masyarakat itu keluarga maupun juga masyarakat umum dimanapun mereka berada, mereka adalah orang yang mempraktekkan kehidupan Kristus. Kita juga akan belajar bagaimana hidup kita ini menjadi wujud nyata kehadiran Kristus. Nah, ada sepasang suami istri yang ikut kebaktian di satu desa kecil dan di gereja kecil. Lalu selesai kebaktian, di situ kan tidak banyak mobil. Dia datang ke mobilnya yang bagus dan dia terkejut ketika sampai di dekat mobilnya itu ada seorang remaja yang duduk di bawah mobil dekat ban itu sambil menundukkan kepala. Dan kemudian pasangan suami istri ini kaget, mobilnya yang bersih, kok sebelahnya ada anak remaja kumuh, mungkin dia pengemis atau apa. Tapi dia kaget juga karena kemudian dia mendengar perkataan anak remaja itu mengatakan dalam nama Yesus, amin. Oh, rupanya dia sedang berdoa. Tapi kedua suami istri atau sepasang suami istri ini juga kecewa. Kenapa kalau doa harus dekat mobilnya? Mobilnya bagus, baru, bersih, kan jadi kotor. Lalu dia tanya kepada anak itu, "Hena, kamu ngapain di situ? Mau nyolong ya?" Gitu. "Mau merusak mobilku ya? Kan lihat mobilku jadi kotor." Anak itu berdiri dan berkata, "Maaf Bapak Ibu, saya tidak berniat mencuri. Tadinya saya mau ikut kebaktian, tetapi ketika saya lewat dekat mobilmu ini, saya lihat jendelamu atau jendela mobilmu itu belum tertutup. Dan di dalam mobil itu ada beberapa tas. Saya tidak tahu isinya apa, oleh karena itu saya duduk di sini, kebaktian dari sini, sambil menjaga supaya milikmu itu tidak dicuri." Wah, suami istri ini kaget. Lalu dia coba lihat, ternyata benar. Salah satu jendela mobil itu tidak terkunci. Dan di situ atau di jok kursi itu ada beberapa tas.
Akhirnya mereka malu dan berkata, "Oh, maafkan aku ya nak, kami kira kamu itu mau mencuri dan mengotori mobil kami. Tapi ternyata kamu itu menjaga keamanan mobil kami." Nah, kemudian mereka berinisiatif untuk berterima kasih. Lalu dia mengeluarkan, atau mereka suami istri itu mengeluarkan uang 20.000 diberikan pada anak remaja tadi. Anak remaja itu mengatakan, "Enggak usah, enggak apa-apa." "Enggak apa-apa." Mereka dipaksa atau mereka memaksa anak itu menerima uangnya. Akhirnya anak itu menerima dengan sukacita. Dan kemudian tidak jauh dari pasangan suami istri itu, dia sujud dan berdoa dan berkata begini, "Tuhan, terima kasih. Walaupun hari ini aku tidak kebaktian di gedung, tetapi Engkau memberi rezeki hingga hari ini aku bisa beli beras dan sedikit lauk." Nah, doa itu didengar oleh pasangan suami istri ini. Nah, mereka kaget. Loh, gimana ya? Siapa anak itu sebenarnya? Lalu oleh dorongan Roh Kudus, mereka diam-diam mengikuti anak laki itu. Dan anak laki itu pergi ke pasar, lalu membeli sedikit lauk sederhana. Rupanya masih ada sisa. Dan ketika anak itu pulang, lalu dia bawa beras dan sedikit lauk, dua adiknya menyambut dengan gembira. "Wah, hari ini kami bisa makan." Dan sukacita itu didengar oleh pasangan suami istri ini. Waduh, sudah berapa hari mereka nggak makan ya? Kok mereka katakan, kok kami bisa makan? Mereka diam-diam mengikuti, mendengarkan gitu ya, sembunyi-sembunyi. Nah, akhirnya kakak itu berkata pada dua adiknya, "Dek, ini ada sedikit rezeki tadi." Dia bercerita peristiwa dapat rezekinya. "Kemudian ini masih ada sisa 3.000, kakak tadi tidak belanjakan, tolong disimpan. Nanti ini minggu depan kita pakai persembahan." Ya, tadi kakak tidak sempat persembahan, dan karena kita nggak punya uang juga. Lalu sekarang ini masih ada sedikit uang, ini tidak boleh dipakai untuk apapun, ini untuk persembahan syukur. Kedua suami istri itu, atau sepasang suami istri ini terkejut ya, mendengar ungkapan 3 anak itu yang menyetujui uang 3.000 akan disimpan sebagai persembahan. Padahal mereka masih butuh makan, tetapi mereka tidak beli lauk yang enak. Mereka cukup makan yang sederhana, asal masih bisa mengucapkan syukur. Nah, lalu suami istri ini pergi dan kemudian kembali ke gedung gereja, bertanya pada pendeta. Pendeta di desa itu menjelaskan memang 3 anak itu hidup sebagai yatim piatu karena kedua orang tuanya 2 tahun lalu itu meninggal akibat tabrakan atau ditabrak oleh sebuah truk. "Oh, gimana kejadiannya?" Lalu diceritakan oleh pendeta tersebut ini, dan ini. Nah, kedua orang tua itu sebetulnya awalnya mampu meninggalkan ya sedikit harta. Mereka anak-anak itu bisa hidup, tetapi rupanya saudara-saudara dari kedua orang tua yang meninggal itu tidak baik. Ya, mereka mengambil harta-harta dari orang tua yang meninggal itu dan membiarkan anak-anak itu dalam keterlantaran. Maka terpaksalah anak itu menjual apa yang ada sampai rumah itu jadi kosong ya, untuk biaya hidup. Nah, ketika sudah tidak ada barang dijual, mereka seringkali kelaparan. Kami pihak gereja hanya bisa mampu membayari uang sekolah. Tapi kalau uang makan kami nggak sanggup. Pernah kami tanya, "Kamu mau uang makan atau uang sekolah?" Mereka jawab, "Uang sekolah aja. Makan itu nanti kakak yang besar itu berkata, kami akan kerja makan seadanya. Tapi kalau uang sekolah gereja mau bantu, kami terima kasih." Jadi mereka masih sekolah, tapi memang seringkali tidak makan. Nah, mendapat pengetahuan seperti itu, kedua orang ini atau pasangan suami istri ini lalu akhirnya pulang. Malam itu, ketika pasangan suami istri ini tertidur, mereka seolah-olah mendapatkan satu penglihatan. Jadi dua-dua mendapatkan mimpi yang sama. Bahwa 2 tahun lalu itu, karyawan mereka, supir truk itu pernah menabrak satu sepeda motor isinya sepasang suami istri di daerah yang disebutkan oleh pendeta tadi. Mereka mengatakan, apa jangan-jangan suami istri yang meninggal itu orang tua dari 3 anak tersebut. Mereka bangun,
Lalu saling bertukar mimpi dan mereka katakan, Tuhan menunjukkan pada kita bahwa kita harus bersikap kepada 3 anak itu. Sekalipun supir itu masih dalam rumah tahanan karena menabrak sampai meninggal 2 orang. Lalu kami harus melakukan sesuatu sebab mereka 3 anak itu tidak lagi punya orang tua. Dan setelah mengalami pergumulan doa, kemudian mereka datang lagi pada Pak Pendeta dan berkata, kalau kami mencoba untuk merawat 3 anak itu bagaimana? Kami ini suami istri sudah menikah sekian puluh tahun, kami sudah lansia, kami tidak punya anak. Tapi mereka menyembunyikan bahwa peristiwa itu terjadi juga karena karyawan mereka. Nah, pendeta tentu saja senang, silakan ditanya pada anak-anak. Dan pada awalnya anak-anak itu terkejut dan mereka minta waktu untuk berdoa. Akhirnya mereka mantap, seminggu kemudian mereka pindah ke rumah kedua orang tua. Dan orang tua angkat ini masih menyembunyikan identitas. Tetapi ketiga anak itu selalu bersikap ramah, bersikap baik. Mereka membantu pekerjaan rumah tangga dan melakukan pekerjaan-pekerjaan tugas sekolah juga dengan baik. Sehingga orang tua itu merasa ada kebahagiaan. Tapi juga ada rasa salah. Gimana ya kami ngaku ya? Nanti anak-anak itu marah, malah membenci kami dan seterusnya. Kita ini sebagai orang yang sudah memasuki usia lansia rasanya seneng banget. Ya, bisa ketemu 3 anak yang kebetulan tidak ada orang tua lalu mau diangkat sebagai anak. Rasanya mereka sukacita. Tapi kalau sukacita itu jadi retak karena mereka mengaku dosa, bagaimana? Nah, 3 anak itu bersyukur, penuh dengan terima kasih. Mereka selalu menaikkan doa bersama. Anak 3 ini kalau malam selalu mengucap syukur dan doa bersama. Nah, sementara orang tua angkatnya mengalami pergumulan. Ngaku enggak ya, ngaku enggak. Nah, ini adalah peristiwa menarik. Akhirnya mereka putuskan untuk ngaku. Apapun yang terjadi, ngaku. Dan ketika mereka cari waktu yang baik, mereka ngaku. Dan 3 anak itu pada awalnya juga marah. Tapi mereka berkata begini, Tuhan Yesus memerintahkan untuk kami mengajarkan cinta kasih kepribadian Yesus, yaitu mengasihi dan mengampuni. 2 orang tua itu sudah ngaku salah, sebelumnya sudah merawat kami beberapa bulan, sehingga kami sehat, kami bisa sekolah. Masa kami harus marah? Kami yakin orang tua kami sudah bersama Yesus. Karena itu pengajaran Yesus harus kami bisa terapkan. Kami harus bisa belajar mengasihi kedua orang tua yang kesepian itu, tetapi penuh dengan hikmat Tuhan mau mengangkat kami dan mau ngaku dosa. Akhirnya mereka katakan pada kedua orang tua itu, kami akan belajar tetap mengasihi kamu dengan tulus. Kalau saja Bapak Ibu tulus mengasihi kami. Mereka berlima berangkulan menangis bersama. Saudara, pengajaran tentang pengampunan dan cinta kasih itu tidak mudah. Tetapi itulah perintah Yesus. Ajarkan, praktekkan. Aku menyertai kamu. Sebab kepadaku diberi kuasa. Kuasa untuk meneduhkan hati. Kuasa untuk meneduhkan pikiran. Kuasa untuk belajar mengasihi. Kuasa belajar untuk mengaku dosa. Belajar untuk jujur. Belajar untuk hidup benar. Dan kalau itu dipraktekkan, maka itu menjadi kesaksian yang indah. Karena apa? Karena gereja di tempat suami istri itu berada akhirnya tahu bahwa 3 anak ini bisa menerima dengan penuh cinta kasih, pengampunan, dan kedua orang tua itu sekarang hidup bahagia. Ini menjadi saksi. Wow, pada awalnya memang ketika sudah dibongkar peristiwanya, banyak orang tanya, kamu mau ya tinggal di tempat orang yang sudah membunuh orang tuamu? Tetapi mereka berkata, mereka tidak membunuh. Kecelakaan itu terjadi tanpa disengaja. Tapi mereka sekarang mau untuk memberi kami hidup. Ada pengampunan, pengajaran Kristus yang harus kita terapkan. Nah, banyak orang dewasa akhirnya tertegun, banyak anak muda akhirnya salut, banyak anak-anak sekolah minggu akhirnya ikut teladan dari 3 kakak beradik ini. Lebih daripada itu, satu hari 3 anak itu bertanya pada orang tua angkatnya, lalu bagaimana nasib dari anak-anak Pak Supir?
Bukankah supir truk itu masih dalam rumah tahanan? Ya masih, karena hukumannya lama. Dan pasangan suami istri itu mengatakan kami tidak tahu. Inisiatif 3 anak itu mengatakan begini, boleh tidak kami minta izin, uang saku kami akan kami sisihkan dan kami akan berikan kepada anak-anak dari supir itu. Bapak Ibu tidak perlu keluar uang lagi karena sudah cukup membesarkan kami. Memberi kami hidup 3 orang ini, kami tahu itu sudah cukup berat. Nah, kami sekarang ingin ambil bagian, uang saku kami akan kami sisihkan, sebab kami ini sudah cukup kenyang makan di sini. Orang tua itu memeluk 3 anak tersebut dan berkata, luar biasa, apa yang menyebabkan kamu mau seperti itu? Mereka katakan bahwa kami diberi kuasa oleh Roh Kudus untuk mengajarkan, mempraktekkan kehidupan Kristus dalam diri kami. Nah, akhirnya memang mereka menyisihkan uang saku dan diberikan kepada anak dari supir truk yang masih dalam ruang tahanan atau di rumah tahanan. Dan anak-anak itu walaupun tidak seiman akhirnya bisa merasakan kehidupan baru. Mereka bisa sekolah lagi, mereka bisa makan lagi, walaupun tidak banyak. Karena apa? Karena ada bantuan dari 3 anak ini dan akhirnya orang tua itu pun ikut ambil bagian. Kami masih punya pekerjaan, usaha masih jalan, ya sudah kami juga bantu. Nah inilah bagaimana mengajarkan kasih Kristus kepada sesama. Jangan kepada orang luar dulu. Kepada sesama gereja seringkali kita juga tidak mempraktikkan kasih Kristus, pengampunan, pengakuan dosa. Pada kita padahal sudah diberi kuasa Roh Kudus. Dan Yesus berkata, jangan takut, aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Ada kekuatan baru yang Tuhan berikan terus-menerus untuk menjadi orang yang mewujudkan kehidupan Kristus. Mari kita renungkan firman ini dan kita praktekkan. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Kembali kita akan berdoa. Ajarkan pada kami untuk kami berani mengaku kesalahan kami. Ajarkan pada kami untuk kami belajar mengasihi dengan tulus hati dan kami belajar untuk menyatakan kasih Kristus kepada sesama kami. Walaupun pada awalnya kami takut, tetapi keberanian kuasa Kristus ada pada kami. Berikan itu pada kami. Kiranya Roh Kudus-Mu berkarya, memberkati supaya kehidupan kami mencerminkan Kristus yang hidup. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.